بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، InsyaAllah di siang hari ini kita akan membahas surat Al-A'la. Dan ini merupakan satu nikmat yang agung Allah berikan kepada kita, di mana ini adalah pertemuan kita kesekian kalinya dalam membahas ayat-ayat Al-Quran yang terdapat dalam juz Amma. Sekarang kita masuk pada surat Al-A'la. Al-A'la artinya yang paling tinggi. Dan kalimat ini untuk mengungkapkan salah satu sifat Allah, di mana Allah itu adalah Zat yang maha tinggi. Surat ini, surat Al-A'la ini surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Itu makna daripada surat Makkiyah. Dalil yang menunjukkan bahwa surat ini adalah surat Makkiyah yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalan sahabat yang mulia Al-Bara bin Azib, di mana Al-Bara mengatakan, sahabat Nabi SAW yang pertama kali datang kepada kami yaitu kota Madinah adalah Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Lalu keduanya membacakan Al-Quran kepada kami. Kemudian Ammar, Bilal dan Sa'ad bin Abi Waqqas datang setelah itu. Nah, setelah itu datang pula Umar ibn Khattab bersama 20 orang. Selanjutnya Nabi SAW datang, karena Nabi berhijrah setelah para sahabatnya berhijrah duluan. Dan aku tidak pernah menyaksikan penduduk Madinah sebahagia itu, sampai-sampai aku menyaksikan anak-anak mengatakan, "Inna Rasulullah telah datang," kata mereka, saking bahagianya. Dan beliau tidak datang hingga aku membacakan di hadapannya Sabbihisma Rabbikal A'la, sucikanlah nama Rabbmu yang paling tinggi. Di beberapa surat ini, ayat ini terdapat di beberapa surat, arti ayat yang semakna Sabbihisma Rabbikal A'la. Nah, dari sini pendalilannya adalah ayat ini sudah dihafal oleh orang-orang di Madinah padahal Nabi SAW belum hijrah. Ini menunjukkan bahwa Mus'ab bin Umair dan sahabat-sahabat lainnya sudah mengajarkan surat ini kepada penduduk Madinah, karena surat ini pernah diajarkan oleh Nabi di kota Mekah. Gitu. Kemudian disebutkan juga dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Halla sallaita bisabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghsha?" Mengapa engkau tidak mengerjakan salat Isya dengan membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian surat wasyamsi wadduhaha dan surat al-lail wal laili idza yaghsha?
Ini adalah teguran Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, di mana suatu saat Mu'adz salat Isya dengan membaca suratul Baqarah, bacaan yang begitu panjang. Lalu ada satu orang protes dan sholat sendiri akhirnya karena terlalu panjang. Mu'adz menganggap orang itu orang munafik. Ternyata itu bukan orang munafik. Orang ini pun melapor kepada Nabi SAW, dan isi laporannya adalah dia tidak sanggup berdiri di belakang imam yang begitu panjang bacaannya. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, "Aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz?" Wahai Mu'adz, apa kamu mau menjadi orang yang menjadi penyebab manusia lainnya terfitnah? Jadi Mu'adz bin Jabal waktu itu dia membaca surat begitu panjang. Oleh karenanya sahabat yang lain protes dan melaporkan itu kepada Nabi. Lalu Nabi menegur Mu'adz, apa mau engkau menjadi pembuat fitnah wahai Mu'adz? Kenapa kau tidak baca sabbih isma rabbikal a'la wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghsha wal laili idza yaghsha? Ini surat-surat yang sederhana yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz untuk dibaca saat melaksanakan sholat. Nah, kemudian disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah SAW dalam sholat dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, beliau membaca surat Sabbih isma rabbikal a'la di rakaat pertama, Hal ataka hadithul ghasyiyah di rakaat kedua. Demikianlah hadis-hadis di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, dan telah diriwayatkan pula oleh Muslim di dalam kitab sahihnya, Abu Dawud dan Tirmidzi serta Nasa'i. Imam Ahmad telah meriwayatkan dalam musnadnya dari hadis Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Abbas, Abdurrahman bin Abza, kemudian dari Aisyah Ummul Mukminin bahwa Rasulullah SAW dalam salat witir pernah membaca Sabbih isma rabbikal a'la, kemudian Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian Qul huwallahu ahad. Ini salat witir. Baik, kita akan bacakan dulu suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Artinya, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk.
dan yang menumbuhkan rumput-rumputan lalu dijadikannya rumput-rumputan itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, maka kamu tidak akan lupa kecuali jika Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia tahu perkara yang terang dan tersembunyi, dan kami akan memberi taufik kepada jalan yang mudah. Oleh karena itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan dapat pelajaran. Orang yang celaka atau kafir akan menjauhinya. Itu orang yang akan memasuki api yang besar, yaitu neraka. Kemudian dia tidak mati di dalamnya, tidak pula hidup. Imam Ahmad berkata, telah meriwayatkan kepada kami Abu Abdurrahman, beliau berkata, telah mengabarkan kepada kami Musa, yakni Ibnu Ayyub Al-Ghafiqi, pamanku Iyas bin Amir memberitahu kami, aku pernah mendengar Uqbah bin Amir Al-Juhani berkata, ketika ayat ini, yaitu Sabbih isma rabbikal a'la, ketika Sabbih isma rabbikal azim, fasabbih bismi rabbikal azim turun, maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami, ij'aluha fi ruku'ikum, bacalah subhana rabbiyal azim di dalam ruku' kalian. Ketika turun ayat Sabbih isma rabbikal a'la, beliau mengatakan, jadikanlah ini dalam bacaan sujud, yaitu kita baca waktu sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Jadi dua perintah Allah dalam surat Al-Waqi'ah ayat 74 dan 96, dan perintah dalam surah Al-A'la di ayat pertama. Di surat Al-Waqi'ah Allah mengatakan fasabbih bismi rabbikal azim. Itu yang kita baca waktu ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Waktu ruku subhana rabbiyal a'la, mengikuti perintah dalam surat ini. Baik. Allah adalah yang menciptakan dan yang menyempurnakan ciptaannya. Saya mau bertanya sama antum semua, siapa atau apa jenis makhluk yang terakhir kali Allah ciptakan? Kan pada saat itu semua jenis makhluk diciptakan. Ada pena, ada gunung, ada matahari, ada bulan, ada langit, ada bumi, ada binatang, ada angin, dan seterusnya. Makhluk jenis apa yang terakhir kali Allah ciptakan? Yang terakhir kali Allah ciptakan itu apa jenisnya? Gak tahu? Ya, atau anak kasih PR kan tuh, cari sendiri di Google. Yang terakhir kali Allah ciptakan jenis makhluk itu adalah manusia. Siapa? Manusia. Maka penciptaan manusia paling sempurna dari semua penciptaan. Setinggi-tingginya langit, dia tidak memiliki akal seperti manusia. Seindah-indah dan seharumnya bunga, tidak memiliki kelebihan seperti manusia. Demikian juga sepintar-pintar burung elang berterbang ke sana kemari, tidak sepintar manusia yang bisa terbang tanpa sayap. Mereka terbang dengan memakai apa? Besi. Maka inilah makhluk yang paling sempurna dari semua makhluk ciptaan Allah. Datang terakhir dan dia yang paling sempurna. Yang pertama kali Allah ciptakan apa? Pena, takdir. Kemudian terakhir kali adalah Nabi Adam alaihissalam, artinya jenis manusia. Dia yang menyempurnakan ciptaannya, yakni menciptakan makhluk seluruhnya dan menyempurnakannya dengan bentuk sebaik-baiknya, terutama manusia. Walladzi qaddara fahada, dia juga yang mentakdirkan dan memberi petunjuk. Memberi petunjuk kepada manusia jalan menuju kesengsaraan dan jalan menuju kebahagiaan.
serta memberi petunjuk kepada binatang ternaknya untuk pergi ke tempat penggembalaannya. Jadi di sini Allah berbicara tentang takdir dan petunjuk. Selain Allah tetapkan takdir, Allah juga tetapkan ketetapan syariat. Nah, yang bisa kita usahakan adalah ketetapan syariat, petunjuk. Dan petunjuk itu ada, pada umumnya ada dua macam. Pertama, petunjuk khusus, yang kedua petunjuk umum. Petunjuk khusus itu juga dibagi menjadi dua. Petunjuk khusus ini untuk manusia dan jin, yaitu petunjuk yang berkaitan dengan agama. Petunjuk berkaitan dengan agama adalah ilmu dan taufik. Ilmu ini umum untuk siapa aja. Orang kafir pun bisa dapat ilmu, tapi belum tentu dapat petunjuk taufik. Orang Yahudi mengerti Muhammad Rasulullah, mereka mengerti tentang la ilaha illallah, tapi mereka tidak mendapatkan taufik untuk mengamalkannya. Nah, ini petunjuk khusus berkaitan dengan agama, yaitu ilmu dan taufik. Ini yang kita minta pada saat ihdinas siratal mustaqim. Pada saat kita baca itu, kita minta dua-duanya, ilmu dan taufik. Adapun yang disebutkan dalam ayat ini petunjuknya umum, seperti Allah melarangkan seseorang untuk bisa mencari nafkah. Allah memberikan petunjuk kepada binatang-binatang untuk bisa mencari makan. Anda tidak lihat bagaimana semut bisa membawa naik makanan ke suatu tempat yang tinggi dengan fisiknya yang kecil, tapi dia bisa bawa ke tempat yang tinggi itu makanan, baik melalui tembok maupun pepohonan, dan tidak keliru lagi rumahnya di atas. Dan dia bisa mengerti apa itu makanan yang mereka makan dan yang tidak mereka makan. Lihat bagaimana lebah. Anda lepas lebah itu di tengah kerumunan sampah, maka dia tetap akan bisa memilih mana bunga di tengah-tengah sampah itu. Demikian Allah memberi petunjuk kepada seluruh makhluknya agar bisa bertahan hidup. Manusia diberikan lebih daripada itu. Selain dijelaskan ini halal dan haram, diberikan juga akal, diberikan juga perasaan. Ya, jika kedua benda tersebut, perasaan dan akal, ditempatkan pada tempatnya, maka manusia akan sempurna di dalam mencari penghidupan. Contoh, perasaan digunakan ketika kita melihat sesuatu yang tertindas. Ya, tidak boleh menggunakan perasaan ketika menghadapi wahyu, karena wahyu itu tergantung, ada yang tidak sesuai dengan perasaan. Contoh kisos, pembunuh dibunuh, pembunuh dipenggal lehernya secara perasaan, aduh kasihan banget ya gitu kan. Ini tidak boleh menggunakan perasaan. Perasaan itu boleh digunakan pada saat apa? Pada saat kita melihat orang itu tertindas, dan itu adalah nikmat dari Allah. Demikian juga akal. Akal ini tidak boleh melawan syariat. Kalau ada sesuatu yang tidak masuk akal, maka kita tinggalkan akal, pegang kepada syariat. Mana contoh yang tidak masuk akal? Yaitu Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Bagaimana mungkin dalam satu malam dia bisa menembus 7 langit, sedangkan orang yang pergi ke bulan dalam cerita bohong atau dusta itu memakan waktu 10 tahun pakai pesawat tercepat, atau 15 tahun. Ya, itu tidak masuk akal, tetapi harus kita terima karena ada wahyunya. Demikianlah hidayah. Maka Allah beri hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, baik hidayah umum maupun hidayah khusus. Kalau umum semua orang dapat, semua orang dapat. Dan manusia lebih diberikan hidayah umum itu dengan adanya fasilitas yang lebih daripada binatang, yaitu adanya akal dan perasaan. Ya, apa beda akal dan perasaan? Dua hal yang berbeda. Bagaimana kita bisa tahu perasaan kita digunakan atau akal kita digunakan? Perasaan itu digunakan ketika kita mengatakan begini,
Rasulullah SAW mengatakan begini. Lalu kita katakan, masa iya sih? Nah, ini namanya perasaan. Ya, kalau orang menggunakan akalnya, dia akan mengatakan, ya kalau ditimbang-timbang maslahat mudaratnya, benar juga nih syariat nih. Itu namanya akal. Akal yang ditumbuhkan oleh apa? Wahyu. Tapi kalau sudah mengatakan masa iya, akan tetapi, itu namanya apa? Perasaan. Contoh ini, Rasulullah SAW mengatakan, jika kalian mendapati pemimpin yang zalim, isbiru hatta talqawni 'alal haud. Sabarlah kalian sampai kalian berjumpa dengan aku di atas telaga. Ketika ada orang tidak puas dengan kezaliman pemerintah, dia akan mengatakan begini, masa iya sih segitunya? Nah, ini namanya apa? Perasaan. Kalau dia datangkan dalil lagi, itu bukan perasaan namanya, berarti dia gunakan akalnya. Dia gunakan akalnya, dia membahas sesuatu secara ilmiah, ini namanya menggunakan akal sehat. Tapi kalau sudah dia katakan sebelum dia mendatangkan ilmu yang membantah daripada perkataan tadi, maka ini namanya apa? Perasaan. Biasanya perasaan itu digunakan oleh siapa? Ibu-ibu. Iya, itu perasaan. Taib. Jadi hidayah Allah berikan berbagai macam fasilitas agar kita mendapatkannya. Kemudian Allah katakan, walladzi akhrajal mar'a, dia yang mengeluarkan rumput-rumputan, lalu menjadikan rumput itu menghitam, artinya mati. Rumputnya apa? Mati. Kering, kerontang. Dan ini adalah sebuah dalil akliyah bahwa Allah itu bisa menghidupkan dan mematikan dan menghidupkan kembali yang mati. Nah, bagi teman-teman yang pernah tinggal di daerah, terutama daerah-daerah yang kalau musim panas semua kering kerontang gunung tuh, ya, begitu turun hujan 2 hari menghijau itu. Nah, itu sebenarnya Allah ingin mengajarkan kita dengan alam semesta ini bahwa dia mampu menghidupkan kembali yang telah mati, gitu, dengan air pula, seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian sanuqri'uka fala tansa, kami akan mengajarkanmu Al-Quran, kamu tidak akan lupa. Jadi Nabi SAW tidak dibuat lupa oleh Allah kecuali yang Allah kehendaki. Seperti ada ayat-ayat yang dinasakh, ada hukum-hukum yang dinasakh. Selain itu Rasulullah SAW sampaikan secara amanah. Ya. Kalimat fala tansa bisa bermakna lupa, bisa bermakna tidak ditelantarkan. Karena nasiya yansa bisa bermakna lupa, bisa bermakna apa? Menelantarkan. Kemudian innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sungguhnya dia mengetahui yang nyata dan yang tersembunyi. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah kita jelaskan sebelumnya tentang luasnya ilmu Allah. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan beri kemudahan bagi seseorang untuk mendapatkan taufik. Jadi taufik itu sebenarnya mudah untuk didapatkan kalau kita jujur mencarinya. Masalahnya kita hari ini adalah sengaja tidak mau tahu, dengan alasan kalau tahu nanti berdosa, tidak diamalkan. Justru lebih besar dosa tidak mau tahu daripada tidak mengamalkan apa yang ditahu. Dua-duanya dosa. Sengaja tidak mau tahu itu sifat Yahudi. Maka Yahudi itu kenapa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang terlaknat? Mereka itu dihadapkan dengan sesuatu yang seharusnya mereka tahu, tapi mereka tidak mau tahu. Itu Yahudi. Padahal hidayah itu mudah. Seperti Allah menghidangkan makanan di hadapan kita, dan saat kita lapar Allah tawarkan silakan ambil. Kalau kita katakan kamu kemudian nanti ketika dia berbuat salah, kan saya tidak makan. Ya, ketika dia jatuh tidak bekerja, kan saya tidak makan. Itu alasan dia. Padahal sudah ditawarkan makan dengan harapan dia dimaafkan, padahal tidak. Demikian juga hidayah. Sudah ditawarkan hidayah, dimudahkan oleh Allah. Al-Quran ada, hadis ada. Bahkan sekarang lebih lagi Allah mudahkan dengan diciptakannya barang-barang ini.
agar Allah punya alasan nanti di hari kiamat untuk menyiksa mereka yang tidak mau tahu. Allah sudah beritahukan melalui alat-alat ini, dan kita punya logika, punya akal, punya pikiran yang bisa digunakan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah ngomong. Kata Allah, wa nuyassiruka lil isra. Semudah-mudahnya Allah memberikan kita hidayah. Ya. Kami akan memberikan kemudahan kepadamu untuk berbagi perbuatan dan ucapan baik, serta membuatkan untukmu jalan yang penuh kemudahan dan toleransi, lagi lurus dan seimbang, tanpa adanya kebengkokan, rintangan, kesulitan padanya. Jadi agama yang paling mudah di dunia ini agama Islam. Tidak ada agama yang lebih mudah. Orang Hindu kalau mati, dia harus mengumpulkan uang banyak untuk melakukan apa? Ngaben. Kalau mau menyembah Tuhannya, dibuatnya, tahu tempat yang terbuat dari kayu itu, sebesar ini ukurannya, seginilah. Yang di dalamnya taruh batu sungai. Saya pernah nanya langsung kepada salah satu penganut agama Hindu, atau orang Bali. Kami di daerah kami itu ada kampung Hindu gitu. Anak nanya langsung di situ, datang ke kampung itu. Ini fungsinya untuk apa ini? Ini untuk menaruh sesajen. Nanti taruh batu sungai di situ. Ini untuk buat segini ada 500.000. Enggak, ini 25 juta Pak Ustadz katanya. Jadi untuk buat seperti itu aja berapa? 25 juta. Antum datang ke masjid ini butuh bayar ibadah. Mereka butuh bayar. Ya. Apalagi bikin patungnya lebih mahal lagi. Demikian juga orang Nasrani kalau mau menebus dosa bayar pakai uang. Ya. Kita tinggal bangun malam, sholat di tengah malam, sebelum waktu subuh kita beristighfar, minta kepada Allah agar diampuni. Meskipun nanti berbuat salah lagi, balik lagi kepada Allah, tidak perlu bayar apa-apa. Saking mudahnya agama yang mulia ini. Tetapi begitulah manusia, mereka memberatkan diri dengan amal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang memberatkan dalam agama ini, bisa dipastikan itu diteliti ulang bahwa itu bukan ajaran Islam. Contoh, mau masuk surga dengan cara bom bunuh diri, itu berat, mengorbankan nyawa. Ya, mau mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia misalnya dengan cara membayar ini, membayar itu, ini berat. Sholat jenazah saja di daerah kita ini harus bayar orang-orang yang sholat itu. Padahal itu dosa besar menerima uang itu. Sholat adalah merupakan bagian ibadah kita dengan Allah, tidak boleh ngambil upah. Kecuali kalau kita mengajar tajwid, mengajar Al-Quran, karena ada ilmu yang diambil orang. Ini menunjukkan bahwa sebagian orang mempersulit diri dengan ibadah yang tidak dicontohkan. Padahal Allah katakan, wa nuyassiruka lil yusra. Bahkan saya pernah kumpulkan anak-anak preman, banyak sekali waktu itu. Saya pernah kumpulkan anak-anak cabang gitu. Mereka biasa melakukan hal-hal olah di jalan. Hanya pada malam hari itu ada kumpulkan. Kalian semua mau sholat? Mau Ustaz, kata mereka begitu. Oke, belajar sholat sama anak. Udah berlalu 2-3 hari, anak-anak muda gitu. 2-3 hari berlalu kita belajar sholat. Apa yang terjadi? Orang tuanya resah karena anak-anaknya belajar sholat dengan saya. Lalu orang tuanya mengatakan, sholat kalian itu tidak akan diterima oleh Allah sampai kalian bisa begini dalam berwudu. Mau cuci kotoran itu harus masukkan tangan segini ke dubur. Kan berat itu. Kalau mau wudu ini bacanya, kalau mau ini baca. Akhirnya dalam pikiran mereka, wah daripada tidak diterima oleh Allah, tidak usah dia belajar sholat sekalian. Akhirnya mereka bubar. Gara-gara siapa ini? Orang tuanya. Yang kemudian ketika anak-anak jadi penjudi semuanya meresahkan juga. Ini menunjukkan bahwa yang memberatkan ini adalah manusia. Allah sudah mempermudah. Orang mau sholat diajarkan niat yang begitu sulit, usolli dan seterusnya. Itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Tapi Rasulullah telah memberitahukan innamal a'malu binniyat. Cukup diniatkan dalam hati. Anda datang ke masjid ini, tinggal dikuatkan untuk siapa Anda sholat dalam hati Anda. Udah selesai itu niat. Tapi kalau disuruh antum harus belajar ini, belajar itu lafadznya, kalau tidak bisa kapan sholat? Mu'alaf saja yang tidak bisa baca apa-apa disuruh sholat, suruh baca apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dari kapan? Dari awal sholat dia sampai akhir, sambil dia belajar tentang sholat itu.
Ya. Itulah agama Islam. Yang persulit selama ini adalah kita. Allah katakan wa nuyassiruka lil yusra. Ya. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Beri peringatan kalau peringatan itu beri manfaat. Dan siapa yang memberi manfaat? Tentu mereka yang takut kepada Allah. Yang tidak takut biasa aja. Tidak takut masuk neraka, tidak takut disiksa. Biasa aja dia dengan wahyu Allah ini. Dan siapa yang akan menjauhinya? Yaitu orang-orang yang merugi, menjauhi hidayah. Dan orang menjauhi hidayah karena dua. Orang menjauhi hidayah itu karena dua: sombong, zalim. Salah satunya pasti hadir kawannya. Sombong itu apa? Meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Itu sombong. Antum berpakaian bagus, parfumnya wangi, ganteng, rambutnya disisir, itu bukan sombong. Mobilnya bagus, motornya bagus, itu bukan sombong. Itu menampakkan nikmat Allah. Sombong itu adalah meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Maka orang yang tidak mungkin dapat hidayah bila dia memiliki dua sifat: sombong, zalim. Ya, maka mereka itulah yang masuk neraka yang besar, kemudian tidak mati di dalamnya dan tidak hidup. Maksud tidak mati di sini, tidak mati selesai diadab dan tidak hidup yang layak. Tetap hidup tapi bukan kehidupan yang layak. Ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di siang hari ini dan semoga ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Udah jam 1 kan? Ada pertanyaan? Masih ada 4 menit. Kalau tidak ada saya cukupkan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.